warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro dan sis. Berjumpa lagi dalam channel LSM TKP Kaltim. Malam hari ini kami akan membahas program LSM TKP. Dari 4 bidang yang ada, malam hari ini kita akan mencoba pada bidang ketiga, yaitu sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu perlu beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bersama, apa yang dimaksud dengan transparansi. Nah, ini bro dan sis, kita harus tahu dulu apa itu transparansi. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dikatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah keterbukaan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material yang relevan dan mengenai kegiatan perusahaan. Berikutnya tentang pengertian dari kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan atau kebijakan terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, berikutnya yang terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, untuk pertanggungjawaban ini dilanjutkan oleh Pak Dadang. Nah, selamat malam Pak Dadang, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Ya, kabar baik. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kegiatan bedah undang-undang terkait dengan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Nah, lanjut, silakan. Kalau kita berbicara untuk transparansi, namanya transparansi mungkin bisa dikatakan itu keterbukaan. Artinya keterbukaan itu sesuatu perusahaan atau dinas yang terkait atau instansi yang terkait apapun memakai anggaran dimanapun yang dikatakan anggaran APBD, APBN itu harus ada keterbukaan. Artinya terbuka, apapun yang dipakai dimanapun harus anggarannya terbuka. Seperti apa yang kita bedah pada malam ini juga, bahwa banyak anggaran-anggaran ini tentang proyek-proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa, ada sekelola dan ada yang tender. Kemudian ada juga beberapa kita temukan untuk wilayah Kalimantan Timur dan ada persamaan anggaran kita juga belum tahu persis ini karena kita belum mengecek ke lapangan apa betul apa enggak. Ada dua anggaran yang sama tapi judul satu.
Judul satu. Judul satu, ada dua Jadi anggaran dua sama, anggaran yang sama. dua anggaran yang sama, Judulnya judulnya satu. Nah, Nah, apakah ini memang proyeknya itu dua, tapi Atau- judulnya satu satu. dan anggaran yang sama? anggaran yang sama. Anggaran yang sama. Tetapi sistem penganggarannya apakah dia masuk di Sama-sama, Sama-sama. ada sama-sama. Ini ada beberapa, ada anggaran dana DAT, sama-sama dana DAT, Sama-sama DAT. sama-sama DAT. Jadi kita tidak Coba, tahu coba. juga, kita juga belum artinya Ya. kita nanti mungkin bisa diproses ulang di instansi terkait. Kalau yang saat sekarang yang dibedah di instansi mana ini? Ini ada beberapa kemarin seperti di Dinas Pendidikan Ya, yang kita temukan untuk pembebasan Lahan. ya, untuk pembebasan lahan. Kan anggaran itu sudah keluar, ya siap. tapi untuk pembebasan lahannya itu kita tidak tahu tempatnya di mana. Apakah memang itu sudah dibebaskan lahan itu dan lahan itu ada? Apakah itu sudah dibangun? Tidak ada, ini tidak ada untuk lahan itu tidak ada. Lahan. Tapi anggaran itu kan sudah keluar, Oh sudah. sudah keluar. Ada di situ barangkali anggaran yang sudah dialokasikan itu berdasarkan pada sirup yang ada. Sistem informasi rencana. Kita coba lihat dulu. Kita coba lihat. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa dijadikan sampel. Hah? Nah, oke, dilanjut. Nah, nanti ini salah satu contoh terkait Ya, dengan betul. keterbukaan informasi publik. Ya. Apakah OPD atau organisasi perangkat daerah yang terkait mau memberikan data yang valid atau tidak? Nah, Nah. seharusnya memang harus diberikan karena ini terkait dengan Keterbukaan publik. informasi publik. Ya, Ini kan semestinya di masing-masing daerah harus ada. ya. Tapi kan nggak tahu kalau di Oh. Balikpapan ini apakah ada atau belum. Belum untuk saat Belum ada. sekarang di Balikpapan. Mungkin itu belum. bisa direkomendasikan itu supaya bisa juga supaya ormas-ormas yang lain atau independen yang lain bisa beraktivitas untuk mengajukan ke Mahkamah Informasi Publik karena kita Ini sangat juga. susah juga ini kalau ada ujung-ujungnya kita lari kemana. Oh, Samarinda. Jadi yang ada sekarang Komisi Informasi Publik itu adanya di Samarinda. Samarinda. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, ada OPD atau instansi yang tidak memberikan data dan informasi yang kita minta, jalur hukumnya harus ke Samarinda. Samarinda. Oh, berarti di Balikpapan ini belum ada ya? Nah, jadi sengketa yang ada istilahnya sengketa informasi Publik. publik. Nah, itu. Jadi terhitung dari tanggal permohonan itu Ya. selama 10 hari tidak ada respon, lalu kita usulkan. Tuh. Nah, itu artinya. Mungkin itu barangkali untuk sementara terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Atas nama LSM TKP, salam pengabdian dan aksi nyata. Sampai ketemu pada di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses TKP. Amin.